Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi dari tulisan-tulisan yang ada di CoinMarketCap tentang P-Network teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada sebuah artikel bahwa P-Network ini dihimbau mewaspadai resiko menjelang peluncuran Open Mainnet secara penuh teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa P-Network ini tengah bersiap untuk transisi ke Open Mainnet secara penuh dengan menerima saran dari para ahli terkait manajemen resiko yang timbul dari berbagai peristiwa di dunia kripto belakangan ini, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa John Patrick Mullin, salah satu pendiri Mantra, memperingatkan bahwa praktek yang dilakukan oleh bursa terpusat itu dapat menimbulkan gangguan besar teman-teman. Jadi bursa terpusat itu misalkan seperti Binance, Coinbase, dan lain-lain. Jadi diskresi yang tidak terkendali dari bursa terpusat itu dapat menyebabkan dislokasi pasar secara tiba-tiba teman-teman. Ini kalimat dari John Patrick Mullin. Dia merujuk pada insiden jatuhnya token OM yang menyoroti potensi volatilitas selama masa transisi dari P-Network, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa P-Core Team ini memimpin proses transisi menuju Open Mainnet penuh. Jadi selama 6 tahun terakhir mereka berfokus pada pembangunan ekosistem berbasis utilitas sambil mengatasi tantangan skalabilitas teman-teman. Dan tujuan utama dari core team tetap pada kelancaran migrasi bagi 19 juta pengguna yang telah terverifikasi teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam laporan tulisan ini bahwa peringatan Mullin menekankan bahaya yang ditimbulkan oleh bursa terpusat dan mendorong pengambilan langkah pencegahan terhadap volatilitas harga, serta masalah likuiditas teman-teman. Jadi insiden token OM menjadi pengingat akan resiko besar yang terkait dengan operasi terpusat yang dapat menyebabkan penurunan harga tajam akibat likuidasi paksa. Kemudian kita lihat di sini bahwa komunitas kripto hari ini menyoroti P-Network yang telah berhasil menyelesaikan lebih dari 10 juta migrasi. Meskipun ada resiko perdagangan spekulatif, Open Mainnet tetap dinantikan. Jadi pandangan para ahli menekankan pentingnya persiapan terhadap berbagai skenario untuk menjaga stabilitas pasar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa P-Network harus mempertimbangkan implikasi finansial, regulasi, dan teknologi demi menjalankan transisi ini secara strategis. Jadi dengan belajar dari insiden jatuhnya OM, maka langkah-langkah proaktif dalam menangani volatilitas dan likuiditas itu dapat melindungi proyek dari gangguan serupa, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa P-Network ini dihimbau untuk menerapkan strategi aman untuk peluncuran mainnet
Jadi P-Network didesak untuk mengambil pelajaran dari kejatuhan token OM menjelang peluncuran open mainnet-nya. Jadi para pemimpin dari P-Network termasuk para pendiri Dr. Nicholas Kakalis dan Dr. Cheng Diaofan hari ini memprioritaskan strategi desentralisasi dan transparansi demi menjamin transisi yang lancar, teman-teman. Kemudian waktu, ini peringatan kembali teman-teman. Jadi waktu dan kedalaman kejatuhan menunjukkan bahwa penutupan posisi akun itu dilakukan secara mendadak tanpa peringatan atau pemberitahuan yang memadai. Jadi CO Mantra menyalahkan bursa terpusat dan menyerukan adanya pengawasan regulasi, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, kejadian tersebut menyoroti pentingnya perencanaan matang dan transparansi dalam peluncuran mainnet dari P-Network, teman-teman. Jadi kita lihat bahwa token OM itu mengalami kejatuhan drastis akibat likuidasi paksa di bursa pada saat jam-jam sedang likuiditas rendah. Jadi P-Network berupaya mencegah skenario serupa dengan mengedepankan perencanaan likuiditas dan pengembangan ekosistem yang aman, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan update informasi mengenai pergerakan harga dari Pi saat ini. Kita rubah dulu ke dolar, teman-teman, biar angkanya tidak terlalu besar. Jadi kalau kita lihat di sini, P-Network dari peringkat ke-27 kembali naik 2 tingkat, teman-teman, ke peringkat 25 di CoinMarketCap. Ini kita lihat hari ini mengalami koreksi sebesar 1%, kemudian harganya diperdagangkan di angka 0,7456 US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk market kapitalnya hari ini ada di angka 5,12 miliar US dollar dan volume 24 jamnya mengalami penurunan sebesar 43,85%. Berada di angka 175,44 juta US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, di tengah kondisi yang sedang heboh dengan tragedi yang dialami oleh jaringan Mantra Chain, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin P, teman-teman? Kita akan lihat di sini dengan menggunakan indikator sederhana, yaitu MA Cross 50 dan 200. Namun seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian token P, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di sini, ini MA50 masih berjalan di bawah MA200 sehingga trennya masih tren penurunan. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian token P, saya sarankan menahan diri dulu. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian koin P, kita tunggu terjadinya golden cross di time frame H4, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong kembali MA200 ke atas atau pada saat terjadi golden cross, maka itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian token P. Namun kalau hari ini saya tidak menyarankan karena trennya masih tren penurunan. Oke teman-teman, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.